Di video terakhir mengenai protein ini, kita akan bahas bagaimana efek kekurangan dan kelebihan konsumsi protein. Bila tubuh kita mengalami defisiensi atau kekurangan protein, biasanya akan disertai juga dengan kekurangan asupan energi. Dalam bahasa Inggris disebut Protein Energy Malnutrition atau PEM. Dalam bahasa Indonesia biasanya disebut kurang energi protein atau KEP. Oke, situasi KEP atau masalah KEP ini bisa bersifat akut, bisa bersifat kronis. Jadi kalau sifatnya akut, artinya kekurangan protein dan energi ini terjadi dalam waktu dekat. Jadi mungkin baru beberapa minggu atau beberapa bulan. Biasa yang terjadi adalah anak-anak terlihat kurus untuk tinggi badannya. Jadi dibandingkan teman-teman lain yang tinggi badannya sama, berat badannya akan jauh lebih sedikit. Ini memang terutama terjadi pada anak-anak yang berada dalam masa pertumbuhan. Mungkin kalau orang dewasa mengalami defisiensi protein, efeknya tidak akan terlalu berat sampai mengalami KEP. Oke, kembali ke KEP. Kalau sifatnya kronis, artinya kurangnya protein dan energi ini sudah terjadi dalam waktu yang lama. Bisa jadi bulanan sampai tahunan. Dan efeknya adalah yang pernah kalian dengar, stunting. Ya, jadi efek pertumbuhannya lebih ke tinggi badan si anak, bukan berat badan berdasarkan tinggi badannya. Oke. Untuk KEP yang berat, itu dibagi menjadi 3 jenis. Ada yang namanya marasmus, ada yang namanya kwashiorkor, kemudian ada yang namanya marasmic kwashiorkor. Untuk marasmus, ini disebabkan karena seorang anak tidak mendapatkan asupan energi dan protein yang cukup dalam jangka waktu yang lama. Dan ini sering terjadi pada anak-anak usia 6-18 bulan. Ciri-cirinya salah satunya adalah wajah mereka terlihat seperti orang tua, kemudian penampilan mereka tuh seperti tulang berbalut kulit, jadi tidak ada daging atau ototnya sama sekali. Kemudian untuk kwashiorkor, ini adalah situasi di mana tubuh kekurangan protein meskipun cukup energi. Karakteristik utama dari kwashiorkor adalah tubuh mungkin terlihat normal tetapi perut buncit. Perut buncit ini bukan karena banyak makan, tapi isinya air atau edema. Selain perut buncit, bisa jadi juga ada bengkak di kaki yang isinya juga air. Oke. Yang ketiga, ada juga kondisi yang merupakan gabungan dari marasmus dan kwashiorkor, namanya marasmic kwashiorkor. Anak-anak yang mengalami ini memiliki gejala yang merupakan gabungan dari marasmus dan kwashiorkor. Jadi, tubuhnya terlihat sangat kurus, seperti tulang berbalut kulit saja, tetapi khusus di bagian perut besar. Jadi kalau kalian lihat dari gambar ini, semoga cukup jelas mana yang merupakan marasmus kwashiorkor dan marasmic kwashiorkor. Jadi foto yang di bawah ini adalah kondisi anak dengan marasmus. Dia mengalami kekurangan protein dan energi dalam jangka waktu yang relatif pendek. Sedangkan gambar ini adalah gambar anak dengan kwashiorkor. Tangan, kaki terlihat normal tapi perut buncit. Ini dialami karena asupan energinya cukup tapi sangat kurang asupan protein. Biasanya terjadi kalau si anak hanya diberi karbohidrat oleh orang tuanya tapi tidak diberi makanan sumber protein. Dan yang foto terakhir ini adalah kondisi marasmic kwashiorkor. Tangan kakinya sangat kurus tapi perutnya buncit. Untuk anak dengan marasmic kwashiorkor, kalau diberikan intervensi atau pengobatan
perbaikan asupan protein, maka gejala pertama yang akan membaik adalah kondisi perutnya, sehingga pelan-pelan gejalanya akan mirip seperti anak marasmus. Lalu kalau perbaikan dilanjutkan, baru otot-otot di tubuhnya mulai bertumbuh, mulai ada, sehingga mulai tampak seperti anak normal. Sedangkan kalau seseorang atau seorang anak mengalami KEP yang sifatnya kronik, tahunan, bisa jadi awalnya dia juga mengalami marasmus atau bahkan marasmi kwashiorkor, tapi karena penanganannya mungkin lambat, akhirnya dia juga pendek. Jadi stunting ini efeknya ke tinggi badan. Tinggi badan menurut umur itu pendek atau rendah. Makan protein sedikit atau kurang bermasalah, makan protein tinggi atau berlebihan pun juga bermasalah. Masih ingat di slide gambar kolam asam amino? Jadi di situ kan saya tuliskan bahwa tubuh kita tidak punya mekanisme penyimpanan asam amino. Saat kita kelebihan konsumsi asam amino atau protein, tidak ada manfaat secara khusus untuk tubuh kita, tidak akan menyebabkan pertambahan massa otot atau tulang yang lebih kuat atau peningkatan imunitas tubuh. Justru kalau kita terlampau banyak makan protein, asam aminonya tidak bisa disimpan di mana-mana, akhirnya dia diubah menjadi lemak karena lebih banyak protein artinya lebih banyak kalori. Selain itu juga kalau seseorang mengkonsumsi kelebihan protein dari sumber pangan hewani, misalnya daging sapi, biasanya kelebihan asupan protein itu akan diikuti asupan lemak yang tinggi. Selain asupan lemak jenuh ya, juga asupan kolesterol, maka dapat menyebabkan peningkatan risiko penyakit jantung. Selain itu juga ada beberapa penelitian yang menunjukkan kalau seseorang mengasup protein secara berlebihan itu dapat menyebabkan pemecahan tulang atau resorpsi kalsium dari tulang itu meningkat, sehingga memperberat kerja ginjal dan dapat meningkatkan risiko batu ginjal serta kehilangan kalsium di tulang. Berkaitan dengan sumber pangannya, apalagi kalau sumber pangannya dari pangan hewani, olahan lagi misalnya seperti sosis, ham, kornet, maka seseorang juga dapat memiliki risiko terkena kanker kolon yang lebih tinggi. Dan sama juga seperti asupan berlebihan zat gizi lain, kalau kita terlalu fokus atau banyak di makanan sumber protein, maka bisa jadi kita akan kekurangan zat gizi dari sumber pangan lainnya. Oke, demikian penjelasan atau kuliah online mengenai protein, semoga bermanfaat. Sangat saya sarankan kalian juga membaca bahan bacaan dari textbook yang sudah diunggah di Cyber. Semoga dapat mengerjakan kuis dengan baik. Saya merencanakan minggu depan dan minggu depannya saya akan buka forum Q&A. Jadi kalian bisa siapkan pertanyaan. Saya akan buka forum Q&A itu di waktu yang terbatas. Jadi live. Kalau kalian ada pertanyaan, bisa kalian tuliskan di sana, nanti langsung saya jawab untuk mengklarifikasi beberapa hal yang mungkin kalian tidak paham sejak pertemuan kita yang pertama sampai paling tidak topik protein hari ini. Ya, jadi gunakan kesempatan itu untuk persiapan UTS nanti. Terima kasih.